Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mempelajari kenaikan titik didih. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menghubungkan kemolalan dengan titik didih larutan. Sebelum kita mempelajari kenaikan titik didih larutan, kita harus mengetahui apa pengertian mendidih. Mendidih adalah peristiwa yang tepat terjadi saat perubahan wujud cair menjadi gas. Titik didih adalah suhu atau temperatur ketika tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Sebuah cairan di dalam vakum akan memiliki titik didih yang rendah dibandingkan jika cairan itu berada di dalam tekanan atmosfer. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar dapat kita lihat ada dua wadah. Yang pertama diisi dengan pelarut, yang kedua diisi dengan larutan. Apa perbedaan kedua wadah ini? Pada wadah satu, jumlah molekul yang menguap lebih banyak dibandingkan dengan wadah kedua. Pada hasil penelitian, ternyata di dalam titik didih larutan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murninya. Karena disebabkan oleh adanya partikel-partikel zat terlarut pada suatu larutan yang menghalangi proses penguapan partikel-partikel pelarut. Dengan begitu, penguapan partikel-partikel pelarut sangat membutuhkan energi yang lebih besar, sehingga titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Delta TB sama dengan TB larutan kurang TB pelarut, atau kenaikan titik didih sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Hubungan konsentrasi larutan dengan titik didih adalah delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB adalah kenaikan titik didih, KB adalah tetapan kenaikan titik didih pelarut, M adalah kemolalan. Untuk memahami hubungan antara konsentrasi dengan titik didih larutan, marilah kita lihat contoh soal berikut. Berapakah titik didih larutan yang terbentuk dari 20 gram urea CuNH2 dua kali dalam 80 gram air jika diketahui KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar, Mr urea sama dengan 60. Pembahasan. Diketahui gram terlarut 20 gram, gram pelarut 80 gram, KB sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar. Ditanya titik didih larutan atau TB. Kita gunakan rumus delta TB sama dengan KB kali M. Atau delta TB sama dengan KB kali gram per MR kali 1000 per pelarut. Setelah kita masukkan angka yang terdapat pada soal, diperoleh delta TB 2,112 derajat Celcius. TB sama dengan TB pelarut tambah delta TB.
sama dengan 100 tambah 2,112. Maka diperoleh titik didih larutan 102,112 derajat Celcius. Contoh soal 2. Hitunglah titik didih larutan yang terbentuk dari 4,39 gram naftalena C10H8 dalam 100 gram CCl4. Kb CCl4 sama dengan 5,02 derajat Celcius per molar. Tb CCl4 sama dengan 76,8 derajat Celcius. ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1. Pembahasan. Diketahui gram terlarut 4,39 gram, gram pelarut 100 gram, Kb 5,02 derajat Celcius per molar, Tb pelarut 76,8 derajat Celcius. Ditanya titik didih larutan atau TB. Penyelesaian. Langkah pertama kita cari dulu Mr naftalena sama dengan 128 gram per mol. Setelah itu kita gunakan rumus yang telah kita pelajari. Maka didapat delta TB 1,7 derajat Celcius. Setelah itu baru kita cari titik didih larutan. Setelah kita masukkan rumus, didapatlah titik didih larutan 78,5 derajat Celcius. Ananda sekalian, demikianlah hubungan antara konsentrasi dengan titik didih larutan. Silakan Ananda catat kesimpulan pembelajaran hari ini. Setelah itu, buat latihan berikut. Nomor 1, suatu zat X sebanyak 12,5 gram dilarutkan dalam 170 gram air, sehingga titik didih larutan menjadi 100,63 derajat Celcius. Hitunglah Mr zat X tersebut. Kb air sama dengan 0,512 derajat Celcius kilogram per mol. Nomor 2. Untuk menaikkan titik didih 250 ml air menjadi 100,1 derajat Celcius ditambahkan gula. Jika tekanan udara luar 1 atm, Kb sama dengan 0,5 derajat Celcius per molar, hitunglah jumlah zat gula yang harus ditambahkan. Selamat bekerja dengan ikhlas. Ibu sudahi pembelajaran Ibu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.